Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Perinfo 2019 A dan B? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Alhamdulillah di ICT ISOHO Malaysia hari ini pukul 9:16 Senin 23 Maret 2020. Bunda masih bisa bertatap muka walaupun secara online dengan Anda semua untuk sama-sama belajar kembali tentang biblioterapi di pertemuan ke-8 hari ini. Dan cuaca di sini agak-agak mendung, tapi memang mendungnya jangan dibawa ke pertemuan kita hari ini ya. Harus tetap luar biasa, dahsyat, ajaib. Kenapa harus luar biasa, dahsyat, ajaib? Karena ada beberapa hal yang memang isunya begitu hangat dibicarakan terkait dengan biblioterapi hari ini dan kondisi situasi global terkait dengan wabah corona yang kita hadapi saat ini. Kita awali perjumpaan kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama supaya kita undang rahmat Allah untuk sama-sama meliputi pertemuan online kita hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja di waktu yang sangat singkat, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan suplemen ya tentang biblioterapi ini apa, termasuk definisinya seperti apa, sejarahnya juga, kemudian tujuan, nilai dan keterbatasan sebetulnya dalam biblioterapi sendiri, juga prinsip-prinsip yang ada pada biblioterapi. Nah, Anda bisa mengakses PowerPoint-nya. Nanti saya akan kirimkan ke PJ biblioterapi untuk dibaca ulang kalau Anda telat menyimak ya. Tapi paling tidak Anda memahami istilah-istilah yang saya sampaikan, nanti berikut contoh-contohnya. Oke, kita masuk pada istilah dan definisi biblioterapi. Sebetulnya apa sih biblioterapi itu? Nah, biblioterapi adalah the art of connecting people with stories, poem, and book. Nah, itu yang paling pertama kali saya kenalkan pada Anda ketika pertama kali pertemuan biblioterapi. Nah, kemudian biblioterapi ini sebetulnya sudah dikenal sebelumnya dengan banyak nama. Kita bisa mengenal ada istilahnya bibliokonseling. Kemudian kalau bibliokonseling itu ada di lingkup konselor ya, konselor. Nah, ada mereka juga namakan bibliokonseling. Kemudian ada biblioeducation. Nah, ini pas sekali karena biblioeducation ini dilakukan para pendidik ya. Dalamnya ada di lingkup dunia pendidikan gitu ya. Bisa dilakukan oleh guru BK untuk bimbingan konseling dalam konteks education atau bibliokonseling. Biblioeducation itu juga selain namanya education, dia juga bertujuan untuk didaktik ya, untuk pengajaran. Ada lagi namanya bibliopsikologi. Nah, bibliopsikologi ini dilakukan oleh psikolog. Sama, psikolog juga memberikan treatment menggunakan biblio. Nah, utamanya buku di sini untuk mengatasi masalah kliennya. Kemudian ada library therapeutic. Nah, udah ada kata-kata library di sini berarti kita sudah masuk kepada ranah perpustakaan atau librarian. Pustakawan berperan di sini sebagai library therapeutic. Library therapeutic ini sebetulnya sudah juga dilakukan oleh FP2T. Waktu itu mengundang saya di tahun, sebentar saya lupa ya, 2015 gitu ya. 2015 FP2T sudah mengundang saya pribadi untuk menyampaikan apa itu library therapeutic atau perpustakaan sebagai wahana terapi. Nah, tapi mudah-mudahan implementasinya walaupun agak lambat tetap bisa diimplementasikan oleh beberapa perpustakaan, terutama perpustakaan perguruan tinggi, karena di sini peran perpustakaan sebagai library therapeutic itu urgent sekali gitu ya. Kita lihat misalnya ada mahasiswa yang sedang menghadapi ujian tesis atau disertasi atau bahkan skripsi tugas akhir, mereka mengalami anxiety atau kecemasan, mengalami stres gitu ya, tekanan, dan ketika perpustakaan memberikan layanan tentang library therapeutic, ini bisa memungkinkan mereka untuk menerima treatment dari seorang librarian atau pustakawan, memberikan bagaimana solusi buat mereka menghadapi secara teknis maupun secara mental
ya, bagaimana menghadapi stres saat menghadapi pembimbing, menghadapi masalah-masalah dalam proses penyusunan tugas mereka. Kemudian ada yang paling menarik di sini, namanya bibliopropilaksis. Wah, ini istilahnya propilaksis itu apa sih? Jadi propilaksis ini dikenal di kalangan medikal atau kalangan kesehatan, dunia kesehatan, di mana propilaksis ini adalah tahapan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya penyakit atau wabah bisa dibilang. Nah, ini kaitannya dengan situasi kondisi global ya, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, bibliopropilaksis ini adalah penggunaan biblio atau bahan pustaka untuk preventif ketika menghadapi wabah atau penyakit atau virus misalnya ya, wabah penyakit virus atau penyakit degeneratif lainnya gitu ya. Nah, Anda bisa lihat apa sih makna propilaksis gitu ya. Propilaksis itu adalah preventive treatment sebetulnya untuk semua jenis penyakit. Nah, di sini preventifnya adalah menggunakan biblio gitu. Nah, bibliopropilaksis ini menarik karena kenapa? Kita bisa mengetahui dari bukunya karangan Martin ya. Martin Maravioti. Nah, Anda bisa cari di googling aja Martin Maravioti. Ini kira-kira kalau Anda mendengar kata Martin Maravioti itu kira-kira orang mana tuh? Aslinya dari mana? Apa? Oke, betul sekali, dari Italia ya, betul. Nah, memang Martin Maravioti ini adalah orang Italia yang menulis buku tentang bibliopropilaksis ini. Ya, salah satunya adalah dia menekankan pada aspek storytelling. Jadi dalam bukunya ini judulnya Storytelling as Plague Prevention in Medieval and Early Modern Italy. Jadi kita bisa lihat bahwa dewasa ini kita melihat Italia begitu banyak korban dari virus corona ini. Itu ternyata memang sudah berpola gitu di Italia itu. Makanya Italia itu terkenal sebagai negara yang paling menjaga kebersihan karena dia punya sejarah masa lalu bahwa mereka sering sekali terkena wabah gitu, wabah penyakit. Jadi di sini Martin Maravioti itu menulis tentang The Cameron Tradition. Artinya dia menganalisis ya 5 novel yang isinya berkaitan dengan wabah. Nah, jadi banyak novel-novel yang mengungkapkan bercerita gitu ya, berstorytelling, bercerita tentang bagaimana orang-orang menghadapi wabah penyakit di suatu state cerita gitu. Jadi ceritanya novel-novel ini memang membahas tentang wabah penyakit, bagaimana situasi kondisi sosial masyarakatnya, kemudian kesehatannya dan lain sebagainya. Sehingga Martin Maravioti ini menganggap bahwa 5 novel ini adalah 5 novel yang bisa dipakai sebagai bibliopropilaksis. Ini menarik karena Anda ditugaskan oleh saya juga kan untuk membuat analisis didaktika. Nah, berdasarkan masalah-masalah. Nah, mirip-mirip seperti apa yang dilakukan oleh Martin Maravioti. Martin Maravioti ini membuat analisis didaktika dari novel-novel itu dan kemudian menyimpulkan bahwa ternyata novel-novel itu bisa digunakan sebagai bibliopropilaksis untuk preventif treatment bagi mereka-mereka yang terserang wabah. Nah, 5 koleksi novel Italia ini yang ditulis pada masa 500 tahun ke belakang gitu. Jadi menurut Martin Maravioti ini bahwa tradisi sastra atau bercerita ini manjur sekali untuk penyembuhan setelah dia melakukan kunjungan traumatis dan wabah penyakit. Jadi ceritanya novel-novel ini diujikan kepada mereka-mereka yang
terkena wabah penyakit waktu itu. Nah, apa yang paling menarik di sini? Yang paling menarik adalah Decameron ya, karya Giovanni Boccaccio. Nah, ini juga orang Itali. Jadi paling tidak Giovanni Boccaccio ini dia memberikan kerangka kerja bagi penulis-penulis selanjutnya ya, tentang bercerita sebagai sarana profilaksis pada saat wabah gitu. Jadi ini pencetusnya, walaupun dia menulisnya memang bukan orang pertama, tapi dia memberikan kerangka gitu, kerangka bagi penulis-penulis berikutnya. Novel Black Death misalnya ya, bagi penulis Black Death ini. Nah, kemudian yang menarik, mungkin Anda bisa tahu ada novel juga yang nanti saya belum ke situ dulu. Saya mau sebutkan dulu 5 novel yang dianalisis oleh Martin untuk bibliopropilaksis ya. Yang pertama, novel Trecento. Ya, novel Trecento ini karya Franco Sasset. Nah, kemudian ada Novelier karya Giovanni Cercambi. Ada yang ketiga, novel Trecento karya Celio Malespini. Ada yang keempat, Decameron karya Francisco Argeletti. Kemudian ada yang kelima, Decameron lagi karya yang Giovanni Boccaccio ya. Nah, yang pertama ini sebenarnya Decameronnya Giovanni Boccaccio, sehingga muncul novel-novel yang berikutnya yang membahas tentang wabah juga. Nah, jadi epidemi dalam sebuah karya sastra ya, atau wabah penyakit ini disinyalir sebagai topos konteks gitu ya, yang mengancam jiwa dengan masyarakat gitu, seperti ada di dalam novel Black Death. Nah, di sana Boccaccio bercerita nih tentang bahwa story atau cerita itu bisa menjadi sarana prolaksis pada saat terjadinya wabah.